Mama berharap kamu cepat dapat keturunan. Lihat adikmu, baru 2 tahun menikah, sudah hamil. Ini semua nanah di badan saya. Dan badan saya tuh bau, sangat bau. Baunya tuh bau sampah, bau busuk. Terus saya tidur tuh diasingin. Jadi tiap malam aku nangis. Aku selalu bilang, ngapain sih saya hidup? Saya minta mati terus. Sahabat, pernahkah kita merasa bahwa keadaan buruk yang kita alami membuat kita dijauhi oleh banyak orang? Saat kita gagal, saat kita tidak punya apa-apa, dan bahkan saat kehidupan tidak berjalan sesuai harapan kita, banyak sekali orang yang menjauhi kita. Ada yang meremehkan, bahkan dengan teganya membuli dengan kata-kata yang tidak mengenakan. Padahal di momen-momen seperti itu justru kita membutuhkan penguatan. Sama seperti sahabat kita yang satu ini. Ia adalah seorang ibu yang 5 tahun menunggu kehamilan. Dalam keadaan ia menunggu kehamilan, ia mengalami perlakuan yang sangat tidak mengenakan dari lingkungannya. Cibiran demi cibiran ia harus lewati. Bahkan ketika ia akhirnya hamil, ia mengalami kembali ujian di dalam hidupnya. Ketika ia harus menderita tumor yang membahayakan nyawanya. Penasaran dengan kisahnya? Mari kita saksikan sama-sama kisah yang berikut. Dalam nama Tuhan Yesus, please garis 2. Garis 1 lagi. Sudah 5 tahun Tuhan. Aku harus menunggu berapa lama lagi? Berapa lama lagi? Ma, yang sabar ya Ma. Iya Pak, garis 1 lagi. Kita sudah 5 tahun Pak, 5 tahun. Harus menunggu berapa lama lagi kita punya anak? Yang sabar ya Ma. Kita terus berdoa ya Ma. Banyak hal yang kami alami seperti sebuah perjalanan hidup ya. Mama berharap kamu cepat dapat keturunan. Sudah 5 tahun kamu menikah, tapi belum juga dapat. Lihat adikmu, baru 2 tahun menikah, sudah hamil. Yang penting kita jangan berhenti berdoa, hidup sehat, olahraga, dan papa juga berhenti merokok ya. Siap Ma. Kita yang sabar ya. Kita tunggu waktu Tuhan. Pas di tahun 2009, tanggal 17 November, begitu saya beli test pack, saya kaget. Garis 2 Pak. Yang bener Ma. Iya. Ya Tuhan, akhirnya. Saya baru tahu saya hamil 2 bulan. Itu kaget saya, kaget banget. Akhirnya setelah 5 tahun kau karuniakan kami anak. Puji Tuhan ya Pak. Terima kasih. Seneng banget Ma, Mama. Mama lagi hamil. Ayo lupa. Jangan lupa loh. Bahagia banget Mama sampai lupa. Saya langsung telepon mama saya. Mama saya posisinya ada di Amerika waktu itu. Saya bilang sama mama saya, "Mah, saya hamil." Mama saya kaget gitu kan, bingung, kaget. Terus mama saya anjurin ke salah satu dokter. Itu kebetulan teman mama saya datang ke sana. Dokternya bilang, ini ada penyakit. Dia gambarin rahim saya. Terus ini bayinya di dalamnya rahim itu sekelilingnya ada tumor Kak. Itu penyebabnya apa ya dok? Kemungkinan kadar hormon estrogen dan androgen yang tinggi. Apakah buang air besar ibu selama ini lancar? Memang buang air nggak lancar selama hamil dok. Oke baik, saya buatkan resep obat ya Pak, buat diminum nanti. Saya bilang sama suami saya, boleh nggak kita cari dokter lain? Akhirnya kita cari dokter lain. Dokter yang kedua juga mengatakan demikian. Dia geleng-geleng kepala. Akhirnya dia rujuk saya ke dokter yang ketiga.
Dokter yang ketiga juga geleng-geleng kepala. Malah di dokter ketiga ini saya divonis mati dalam waktu 2 minggu. Dimasukin sama dokter itu ke satu ruangan, ternyata itu ruangan kuret. Saya kaget. Kok tiba-tiba dokternya mau kuret Mama? Mama nggak mau, Pak. Anak kita dikuret nggak mau. Wah, nggak beres ini dokter main kuat-kuat aja. Dia bilang, ibu tahu nggak apa yang terjadi dengan diri ibu? Saya mau nolongin ibu gitu. Nah, kita kabur berdua, ada di ruangan parkiran. Saya nangis di parkiran itu berdua sama suami saya begitu. Anak kita selamat, Pak. Nggak mau kehilangan anak kita, Pak. Ya masa mama. Si dokter itu telepon pakai HP pribadinya, dia ngomel-ngomelin saya, dikatakan bahwa saya pasien yang bandel, pasien yang nggak mau dengar kata dia, katanya dia udah pengalaman, tapi kan kita takut. Halo, Mah. Mah, dokter yang kita datangi sudah menyerah semua. Kamu kan usianya masih muda. Udahlah, ikutin aja kata dokter. Tapi aku udah nunggu anak ini selama 5 tahun. Gak mau aku bunuh anak ini, Mah. Aku percaya pertolongan Tuhan. Nanti kan bisa punya anak lagi tahun depan. Aku gak mau ngebunuh anak kita, Pak. Ya, Ma. Kita sambil berdoa ya. 7 dokter di Indonesia udah nyerah ya. Ibaratnya mereka udah geleng-geleng kepala. Kita nggak bisa pasrah aja ya. Saya sempat puasa sama suami saya. Kita berdoa sama Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan atas anak ini gitu kan. Tuhan Yesus, beri kami keajaiban. Untuk saya, istri dan anak di kandungannya. Tolong angkat tumor yang ada di kandungannya. Dan beri kami dokter. Pas puasa, Tuhan suruh saya cari dokter spesialis kanker tumor plus spesialis kandungan. Mah, Halo? Mama telepon siapa? Anehnya itu waktu itu dia sebutin satu nama rumah sakit. Apakah benar ini rumah sakit kasih? Apakah di sana ada dokter Paul? Begitu saya telepon rumah sakit itu ada dokter itu. Spesialis kanker tumor sekaligus spesialis kandungan. Iya, terima kasih. Pak, doa kita dijawab, Pak. Terima kasih Tuhan. Rumah sakit kasih ternyata ada dokter Paul yang bisa membantu kita. Kita ke sana ya, Ma. Iya. Terima kasih Tuhan. Akhirnya saya datang ke sana sama suami saya. Sebulan tiap bulan kita diperiksa, saya diperiksa kandungannya oke, bisa diangkat bayinya sama tumor kankernya. Tapi pas hari H-nya dia geleng kepala, dia nggak bisa. Kuat ya. Siang Pak, Ya, siang Bu. siang dok. Siang, Saya periksa Dok. dulu ya. Ya, silakan dok. Iya, Dok, silakan, Dok. Tarik napas Bu. Tarik napas. Gimana dok? Sebentar ya. Sakit? Sakit. Pak, Bu. Ada beberapa perubahan. Angkat bayinya dulu 10 menit, angkat tumor kankernya 3 bulan kemudian. Saya tidak berani melakukan pengangkatan tumor serta bayi secara bersamaan pada hari ini. Saya bilang sama dokter ini, dok, Tuhan nggak suruh saya begitu dok. Kan dokter kan udah perjanjian sama saya, bisa sekaligus. Saya bilang gitu kan. Saya percaya bisa dok, angkat bayinya juga sama angkat tumor kanker ya. Sejujurnya saya tidak yakin Pak Bu ya. Tapi saya akan coba semampu saya. Ya dok, bantu kami dok. Terima Sudah kasih, 5 Dok. tahun kami menunggunya dok.
Saya siapkan untuk ruang operasinya dulu ya Pak. Ya, terima kasih ya dok. Mama gak mau kehilangan dia. Mama yang sabar ya Ma. Juni 2010 jam 7 pagi. Jam 7 pagi sampai jam 7:10 anak ini diangkat gitu kan. Operasinya vertikal, bukan horizontal. Begini. Begitu diangkat bayinya beratnya sekitar 2 kilo 1 on. Terus tumornya itu begitu diangkat beratnya hampir mencapai 3 kilo. Yang diambil sebanyak 14 butir. Yang sebesar bayinya 2 biji. Kata dokternya, ini sebenarnya masih ada lagi, tapi disisain sampai ke mulut rahim. Soalnya HB saya udah sisa 6. Kalau diambil semuanya, saya bisa lewat kali gitu. Buat saya itu mujizat dari Tuhan. Karena Tuhan bisa percayakan ada bayi sekaligus ada tumor kanker di dalam rahim saya. Karena waktu itu saya dapat di Yosua 1 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Saya percaya Tuhan mengaruniakan iman kepada saya supaya saya kuat dan teguh di dalam Tuhan. Jadi waktu ngalamin kayak gitu, saya punya komitmen kalau saya bunuh anak ini berarti saya sudah memutuskan hubungan sama Tuhan. Makanya saya bilang Tuhan tuh luar biasa. Tuhan luar biasa banget. Saya bilang Tuhan ini anakmu. Ini anakmu yang Tuhan percayakan kepada saya dan Tuhan titipkan kepada saya. Pesan dari saya ketika teman-teman semuanya menghadapi masalah seperti saya ini, jangan menyerah kepada masalah sedikit pun, tapi tetap serahkan masalah kita itu kepada Tuhan. Sekalipun kita keluar dari tempat ini aja, kita harus meninggal, ya izinkan biar Tuhan berikan kepada kita apa yang terbaik buat kita. Di dalam kehidupan kami sering mengalami banyak tantangan, sering mengalami banyak kerikil tajam. Tapi itu tidak membuat kami goyah gitu. Tantangan dan kerikil itu harus kami hadapi, jangan memakai kekuatan kita. Kita harus memakai kekuatan Roh Kudus. Terkadang kita suka pegang terus satu masalah, kita pegang terus. Di saat masalah itu kita pegang, kita nggak bakal ketemu jalan keluarnya. Justru pada saat masalah itu kita serahkan ke Tuhan dan izinkan Roh Kudus biar membuka jalan buat kita. Dia bakal buka jalan buat kita. Seringkali kita bertanya-tanya mengapa kehidupan terasa sangat berat. Tekanan dan cibiran dari sekitar kita membuat kita merasa sendirian. Namun ingatlah, Tuhan mampu memulihkan hidupmu dan kamu tidak pernah ditinggalkan sendirian. Jika hari ini kamu sedang mengalami masalah yang sama dengan ibu tadi dan kamu sedang menunggu kehadiran seorang buah hati, kamu rindu untuk didoakan, kamu bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Ini adalah nomor layanan doa Cahaya Bagi Negeri. Kami siap untuk mendengarkan cerita kamu dan mendukung kamu di dalam doa. Kami tunggu ya. Setelah ini kita akan ngobrol dengan seorang sahabat yang mengalami tekanan begitu besar dalam hidupnya karena penyakit yang tidak kunjung sembuh. Benjolan yang ada di dalam tubuhnya ternyata adalah kanker payudara stadium 4. Bahkan di dalam kondisinya yang semakin parah, ia justru diasingkan oleh keluarganya. Penasaran dengan kisahnya? Mari kita ngobrol dengan dia. Sahabat Solusi, hari ini kita akan mendengarkan sebuah kesaksian cerita bagaimana Tuhan mencari dan menemukan seseorang bahkan di tengah penderitaan, di tengah kesakitan yang sedang dialami. So please welcome Kakak Irma Okhtari. Iya. Halo, Shalom. Welcome to Solusi Kak. Terima kasih sudah datang ke tempat ini hari ini untuk membicarakan kebaikan Tuhan dalam hidup Kak Irma. Iya. Boleh nggak perkenalkan diri dulu, siapa seorang Irma ini? Oh iya. Nama saya Irma Okhtari. Sebelum saya mengenal Tuhan Yesus, memang saya beragama seberang. Oke. Iya. Waktu itu umur 17 tahun aku sakit
kelenjar getah bening. Oke. Nah, ini dia, ada bekas-bekasnya tuh. Jadi awalnya tuh tumbuhan gitu. Tumbuhan. Tumbuhan itu? Iya, jadi dia benjolan kecil. Oh, benjolan aja. Benjolan aja gitu kan. Terus dia nggak lama tuh pecah gitu. Larilah ke sini. Tuh. Oke. Jadi di dalam tubuh aku ini ada 4 bekas. Oke, I see. Iya kan. Jadi pecah. Nah, 1,5 tahun aku sakit. Karena kan dia efeknya bersisik ya. Jadi panas, jadi bersisik gitu. Makanya waktu itu aku dipanggil ular. Lu mau tau nggak ciri lepra tuh kayak badan lu tuh gitu. Jadi setiap aku mau keluar rumah tuh pasti kayak dikatain orang gitu. Dan setiap malam itu saya nggak bisa tidur. Jadi jam 1, jam 2 itu saya kayak kuntilanak. Karena ini kan sakit ngebet banget ini. Gitu kan, ini keluar nanah. Ini darah semua ini. Jadi badan saya itu kayak bau amis gitu. Saya tidur tuh diasingin. Karena kan mama saya bilang, maaf ya Neng gitu. Bau banget gitu. Jadi saya tidur diasingin di ubin. Di ubin? Di ubin sendiri. Saya tidur di sendiri di depan. Nggak pakai alas itu? Pakai kayak tikar selembar gitu. Jadi tiap malam aku nangis. Aku selalu bilang, ngapain sih saya hidup? Saya minta mati terus. Ya mungkin kata-kata itu yang bikin saya sedih gitu kan. Dan akhirnya nggak lama ada tetangga tuh pindah. Karena samping rumah saya ini kan kosong ya. Di sebelah rumah itu kosong. Dan tiba-tiba saya mau bunuh diri kan. Iya. Itu siang itu saya mau bunuh diri. Ngapain saya hidup sih gitu. Pakai apa waktu itu? Maksudnya? Saya ngambil zaman dulu kan yang disemprot kayak gitu ya. Obat serangga ya? Obat serangga gitu. Saya udah mau minum itu. Udah mau minum. Ngapain saya hidup? Ya dengan saya mati gitu kan. Waktu saya mau minum udah nyampe mulut. Udah mau begini. Itu di kepala saya itu ada yang ngusap. Suaranya lembut banget gitu. Ngebelai rambut saya, aku mengasihimu. Gitu. Jadi saya langsung lihat ke kanan, ke kiri tuh gak ada orang. Gak ada orang. Saya merinding dari atas sampai ke bawah tuh saya merinding. Karena suaranya itu lembut banget. Aku langsung gak jadi dong, aku minum ini. Saya pikir kan setan gitu. Saya teriak-teriak lah keluar gitu. Saya taruh itu kan obat serangga itu. Ayo masuk, di rumah kita ada setan mah, Irma tadi dipegang gini-gini. Dia mau dorong pindahan mama saya gitu. Emang siapa mah yang pindah? Tuh orang Batak, kata mama aku gitu kan. Dan orang Batak ini pindahan dari Kalimantan. Tiap malam kan biasa tuh saya nangis. Nah kakak ini yang berpindah denger. Denger ya? Jadi pagi-pagi dia ngomong lah sama mama saya lagi nyapu. Gitu kan pintu depan gak dibuka karena kan baunya ke depan-depan ya. Jadi saya tuh pintu itu tutup. Kalau orang mau ke rumah aku tuh lewat pintu belakang. Gitu. Jadi ibu, saya dengar tuh dia ngomong, setiap malam saya dengar perempuan nangis ya gitu. Siapa ya Bu kata gitu. Tapi suara setan, tapi dibilang manusia jelas gitu. Itu tuh Neng, anak ibu udah dibawa kemana gak sembuh-sembuh kata mama aku gitu kan. Udah dibawa ke dukun karena itu gak sembuh-sembuh. Boleh gak sih Bu saya lihat? Kata gitu. Dia akhirnya lewat tuh pintu belakang. Terus dia teriak gitu. Saya posisi kan belonjor ya di tembok gitu. Tiduran. Terus dia teriak, Tuhan Yesus luar biasa gitu. Gitu kan. Dia ngomong pun agak tertata-tata. Ibu perkenalkan nama saya Mama Hana. Saya orang Kristen, saya pindahan dari Kalimantan. Sebelum saya pindah ke rumah ini saya berdoa. Gitu kan. Tuhan berikan saya tempat tinggal yang dari Tuhan. Dan sebelum saya pindah ke rumah ini, saya dapat mimpi kata gitu. Jadi ada perempuan di dalam lumpur, tangannya tuh minta tolong. Jadi orang tuh yang lewat banyak. Nggak ditolongin sama orang itu. Nah kakak Mama Hana ini ngambil kayu yang di dalam lumpur itu naik lah. Gitu kan. Dimandiin lah sama Mama Hana ini. Perempuan dari lumpur itu. Kan naik bersih. Abis dimandiin dia mukanya mirip kayak aku. Jadi makanya dia teriak Tuhan Yesus luar biasa gitu. Karena yang dilihat itu ada beneran ternyata. Mimpinya dia sebelum dia pindah ke rumah itu. Perempuan itu mirip kayak aku yang dimandiin di dalam lumpur itu. Jadi dia bilang, Tuhan Yesus apakah wanita ini yang harus saya tolong gitu. Nah kakak ini ngeyakinin aku dong. Kakak pindah ke sini gak kebetulan deh. Kakak yakin Tuhan Yesus sayang sama kamu, kamu pasti sembuh. Nah, saya ketawa aja gitu kan. Terus dia pulang sebentar. Karena tetangga kan, dia bawa minyak tuh. Tapi tempatnya tempat seleh gitu. Ibu ini minyak biasa, tapi doanya pakai nama Tuhan Yesus gitu. Akhirnya ya udah dia pulang.
Minyak itu ditinggal. Dia pulang, minyak itu ditinggal di atas meja TV ya. Mau taruh, malamnya seperti biasa saya merintih. Sakit. Yang luar biasanya yang bikin saya aneh, semua obat itu habis. Hari itu Hari lagi itu. habis? Oke. Saya minum obat aja saya nggak bisa tidur. Ya kan, dari dukun kayak daun-daun johar yang pahit-pahit harus diparut dulu, dibejek-bejek gitu kan. Itu habis daunnya. Dari alternatif, itu kayak jamu-jamuan gitu ya, akar-akaran gitu tuh. Itu habis gitu kan. Semua itu malam itu habis. Saya mikir, aduh minum obat aja saya nggak bisa tidur. Gimana saya nggak minum obat? Saya mau bangunin mama saya, obat habis. Tapi kayaknya di muka saya ini kayak, lu mati aja lu. Gara-gara lu nyusahin gitu. Jadi saya nggak mau mama saya tidur pulas karena mama saya kan kerja besok pagi tuh ngasuh anak orang di rumah gitu kan. Jadi saya nggak mau bikin mama saya itu bangun. Udah akhirnya ya udah mau nggak mau dong. Saya liatin minyak itu. Tiba-tiba inget omongan kakak ini, olesin aja deh pada bagian yang sakit. Akhirnya saya olesin. Itu malam itu membuat saya tuh kayak terbingung-bingung ya. Saya tidur yang setahun setengah, udah minum obat apa aja yang berobat ke sono ke sini, saya nggak bisa ke kanan ke kiri. Malam itu abis saya pakai minyak urapan itu, saya tidur kayak orang pules banget. Untuk pertama kalinya. Untuk pertama kalinya. Setelah kamu mengalami tidur yang enak itu, Iya. kamu pakai setiap hari itu minyaknya? Saya pakai gitu. Bahkan kan namanya tetangga kan kakak itu, saya ke sebelah. Saya bilang sama dia, ih enak banget kak minyak ini gitu. Dan saya ngerasa saya punya temen. Kakak ini tuh malah berbalik ya. Kakak ini tuh gak pernah namanya geli deket aku. Malah kalau ini aku dikasih baju sama dia. Nah kakak ini kan ngajak aku dong, ayo dek kita ibadah yuk. Oh saya gak mau. Oke. Maaf kak, saya kalau ke situ saya gak mau. Oke. Tapi kalau pakai minyak ini saya mau kak. Gitu. Terus dia kasih lagi tuh? Enggak, dia bilang gini, kita jalan-jalan ke mall. Gitu. Jadi dia ngajak saya ke mall. Saya kan maksudnya gini, kakak emang gak malu ya bos saya. Itu orang yang ngatain saya lepra, ngatain saya ular. Itu ada di depan mereka semua itu. Pada geli kan ngeliat saya. Itu kakak itu meluk saya depan orang-orang itu. Kata siapa kamu jelek? Gitu. Kamu tuh cantik loh dek. Tuhan sayang loh sama kamu. Jadi saya di situ, ini orang siapa ya? Saya tuh ngeliat dia tuh seperti kayak malaikat ya. Ih mama gue aja ngelahirin gue ya. Mau makan aja nutup hidung karena bau ya. Kok ini siapa ya gitu loh. Dia saya gak kenal dia dari mana. Semakin saya bilang kak saya bau loh kak, saya jelek. Dia semakin peluk saya. Dan saya percaya itu kalau bukan roh Tuhan di dalam dia gak mungkin ya. Sebagai manusia biasa gak mungkin ini semua nanah di badan saya. Dan badan saya tuh bau, sangat bau. Baunya tuh bau sampah, bau busuk. Jadi kalau di saat itu saya percaya itu roh Tuhan ada sama Mama Hana. Akhirnya saya ikutlah. Ke mall? Ikut ke mall ya, gak ngomong kalau ibadah saya gak mau. Ke mall ngomongnya. Hari itu kenapa mau ikut ke mall? Karena saya pikir mall itu kan tempat orang belanja. Ya namanya kita di rumah mulu kan bosen ya. Ya, ada hiburan lah ya Iya, minimal. seneng lah namanya orang sakit setahun setengah. Ngejuplek bayi di rumah gitu kan. Bosen, orang tiba-tiba ketemu orang begini diajak ke mall. Ya mau dong. Nyampenya di angkot yang kedua kali, turun kan saya di Kalimalang gitu. Ya bener mall gitu kan, seneng dong. Iya bener mall gitu. Aduh jadi nggak, ini naik lantai 2, di situ ada bangku-bangku. Gitu kan. Kayak ada orang, ya saya tau lah kalau anak-anak bapak ya kan, auranya kan kelihatan kalau anak-anak bapak. Jadi pas dia pada keluar ya, wah ini mau gereja gitu kan. Saya udah mulai ada rasa takut tuh. Lu mati udah sakit, mati neraka kan gitu kan. Aduh, tapi Tuhan Yesus itu benar-benar kalau dia udah buka, nggak ada yang bisa nutup. Akhirnya mau nggak mau saya masuk dong, ya kan, mau nggak mau saya masuk. Kakak itu berdoa gitu kan ya. Mau nggak mau saya masuk, duduknya paling di depan lah gitu kakak itu. Duduknya paling di depan, percis depan son. Jadi pas saya tutup mata kan saya takut ya. Tuhan Yesus dekat kepada orang yang hancur hatinya. Gitu. Namanya son kan kita walaupun komat kamit di hati itu son gede banget, kenceng. Ya. Tuhan Yesus dekat kepada orang yang hancur hatinya. Sekalipun manusia memandang rupamu, engkau berharga di mata Tuhan. Kamu yang membawa beban sakit penyakit, datanglah pada Yesus, gitu kan. Oleh karena bilur-bilurnya di kayu salib, gitu kan, kamu sudah sembuh, gitu kan.
Tuhan Yesus berfirman, marilah hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Datanglah padaku, pakailah kuk yang kupasang ini karena kuku ini ringan dan lemah lembut. Saya langsung, aduh Yesus itu siapa ya gitu ya. Saya mulai penasaran siapa, tiba-tiba kok air mata saya jatuh gitu loh. Pas dia ngomong kau berharga di mata Tuhan. Dan saya duduk-duduk gitu di tempat tidur, saya mulai ngerasa penasaran. Yesus itu siapa ya? Gitu. Dan saya langsung ngambil juga Alkitab. Saya buka Alkitab, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tiada datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi banyak di situ saya menemukan, Yesus ini luar biasa loh. Gitu kan. Saya mulai ambil itu minyak urapan, saya terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya Tuhan. Tuhan, aku terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Malam itu saya olesin badan saya dan itu gak sampai lama saya sembuh. Dalam berapa rentang waktu itu? Itu bisa hitung 2 minggu saya sembuh. Itu yang tadinya bersisik aja saya karena sering mandi kali ya. Kan udah bisa mandi terus ini juga udah gak ngebet, bolong itu segede di payudara. Itu ditambal saya juga gak ngerti bisa seperti ini loh. Saya punya bekas dan bukti ya maksudnya. Yang tadi ini juga bolong kan. Orang kalau ngeliat saya ini operasi di mana? Ini gak dioperasi sama sekali. Dan ini gak dioperasi bahkan payudara saya yang hancur. Itu bisa seperti ini rapatnya. Dan saya nggak tahu itulah mungkin yang dibilang Tuhan itu ajaib. Bagaimana caranya benar-benar saya rapat, sembuh. Dan puji nama Tuhan saya bersyukur itu saya sembuh. Sahabat, apakah kamu sedang mengalami penderitaan yang begitu panjang dan sepertinya tidak ada pertolongan yang kamu nantikan? Firman Tuhan dalam Roma 5 ayat 3, 4 dan 5 berkata, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan dan ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Tuhan sanggup menolong kita langsung dari penderitaan. Tetapi seringkali Ia mengizinkan kita untuk melewati itu, untuk membentuk kita. Supaya kita tekun, supaya kita tahan uji, dan supaya kita punya pengharapan. Bukan pengharapan pada keadaan, namun berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Berharap sepenuhnya kepada Tuhan yang sudah mencurahkan roh-Nya untuk menghibur kita bahkan di dalam penderitaan. Jika hari ini kamu sedang mengalami penderitaan yang sangat panjang, ingatlah bahwa Tuhan sedang membentuk hidupmu semakin serupa dengan Kristus. Tetapi jika kamu membutuhkan kekuatan, saya mau ajak kita semua untuk berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu. Mungkin kami hari ini tidak merasa kuat dengan penderitaan yang ada. Mungkin pertolongan yang kami harapkan belum datang. Tapi hari ini kami melihat bahwa di dalam penderitaan Engkau membentuk mengerjakan hidup kami. Engkau membuat kami tekun, Engkau membuat kami tahan uji, dan Engkau membuat kami berharap hanya kepada Tuhan. Bukan di dalam keadaan, bukan di dalam kekuatan kami, tetapi di dalam penghiburan yang Tuhan berikan lewat Roh Kudus dalam hidup setiap kami. Hari ini kami percaya di dalam segala hal yang kami lewati, ada kekuatan, ada penghiburan yang sejati, ada damai sejahtera di dalam Tuhan. Kuatkan kami, mampukan kami melewati ini semua, dan kerjakan hidup kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jika hari ini kamu merasa tidak kuat akibat penderitaan yang kamu alami begitu berat, datanglah kepada Tuhan. Dan jika kamu merasa sendirian, kamu bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Ini adalah nomor layanan doa Cahaya Bagi Negeri. Kami siap untuk mendengarkan cerita kamu dan mendukung kamu di dalam doa. Kamu tidak perlu melewatinya seorang diri. Melalui program ini kami melihat orang-orang yang sudah kehilangan harapan kembali menemukan harapan. Orang-orang yang tidak punya kekuatan kembali mendapatkan kekuatan di dalam Tuhan. Orang-orang yang merasa tidak ada harapan mendapatkan pemulihan. Jika kamu rindu menjadi bagian dari cerita pemulihan tersebut, kamu bisa scan QR Code yang ada di layar kamu. Kami percaya kontribusimu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga kabar baik tentang Tuhan bisa disebarluaskan lebih lagi. Terima kasih sudah menyaksikan acara ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Ingat, Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Dan apapun permasalahanmu, di dalam Tuhan pasti ada solusi.